Jadi Bapak Ibu pendamping semuanya, ini saya lanjut ke akun bagaimana membuat NIB, nggih. Sebentar. Saya tadi sudah ini. Bapak Ibu pendamping semuanya, ini penting juga nanti mungkin panjenengan waktu mendampingi pelaku usaha yang belum mempunyai NIB atau nomor induk berusaha, nggih. Ini adalah cara-caranya sangat mudah sekali ini. Jadi pertama nanti panjenengan semua ke pelaku usaha apa namanya syarat-syaratnya gitu ya, kepala usaha bilang bahwa nanti yang pertama di apa namanya disiapkan HP Android, kemudian KTP itu aja. Jadi KTP dan HP Android itu. Terus kemudian Anda bisa mendampingi baik secara online ataupun bisa mendatangi langsung juga nggak apa-apa gitu ya. Nah ini langkah-langkahnya nih. Pertama membuka laman OSS. Laman OSS jadi oss.go.id. Di sini setelah kita buka maka panjenengan klik masuk sekarang ya. Setelah di situ masuk maka pilih masuk jika sudah mempunyai akun atau daftar baru memulai. Nah, ini di sini ada dua pilihan. Bila sudah mempunyai akun maka ini apa namanya? Pilih akunnya ya. Kalau kalau belum akan registrasi dulu, didaftarkan dulu. Di sini ada panduan OSS ini beranda ini ya. Kemudian yang ketiga ini, nah ini pilih akunnya. Untuk membuat akun pilih usaha mikro dan kecil UMK. Jadi ada pilihan ya. Jadi non usaha mikro dan kecil atau non UMK dan usaha mikro kecil. Nanti Anda pilih yang usaha mikro dan kecil. Anda klik yang ini, warna yang pilih yang usaha mikro kecil ini. Kemudian setelah itu pilih sesuai dengan usaha yang akan didaftarkan. Nah, di sini jenis pelaku usaha. Di sini pilihannya ada usaha kecil, usaha menengah seperti itu. Kemudian Anda pilih nanti yang jenis pelaku usahanya, usaha kecil atau UMK di sini ya. Dan yang kelima di sini masukkan nomor WA. Nah, ini tadi persyaratan pertama adalah WA dan KTP, makanya sekarang kita gunakan nomor WA beliau sebagai pelaku usaha. Yang perlu diperhatikan bahwa satu WA hanya boleh untuk satu NIB. Jadi nanti kalau ada orang yang mungkin ingin membuat NIB lagi dengan WA itu tidak akan bisa karena WA-nya sudah dipakai untuk membuat NIB yang lainnya. Maksudnya itu tidak boleh double gitu ya, nomor WA satu dan untuk satu NIB. Untuk email bisa diisi, bisa tidak, tapi di sini saya sarankan untuk diisi dengan domain Gmail tadi. Kemudian di sinilah kemudian pelaku usaha harus melihat ke WA-nya untuk kita kemudian memverifikasi. Nah, di sini kan ya, setelah kita isikan ada kirim kode verifikasi melalui WA di sini. Jadi kita anukan ke WA saja. Ini ada yang kedua, ada yang enggak berwarna, yang abu-abu adalah kode verifikasi melalui email. Kita pilih yang melalui WA saja karena lebih mudah di situ. Kemudian kita minta pelaku usaha itu untuk membuka WA-nya. Apakah di situ nanti kalau sudah kita klik gitu ya, sudah ada kode verifikasi yang dikirimkan oleh OSS gitu kan ya. Nah ini, kode ini hanya 2 menit. Jadi lebih dari 2 menit, kalau seandainya pelaku usaha itu tadi, apa namanya, membukanya lebih dari 2 menit, dia akan hangus. Makanya tadi saya bilang bahwa pelaku usaha harus benar-benar membuka WA-nya, kemudian baru kita akan kirim ya, kirim verifikasi melalui WA. Kalau sudah klik kirim, kemudian kita tanya berapa verifikasinya, langsung kita ketikkan sejumlah 6 digit di sini untuk apa namanya memverifikasi. Kalau sudah kita klik nih, kalau enggak lebih ini ada waktu perbarui kode ini ada sekitar 2 menitan, akan kita kirim ulang lagi nanti kalau sudah waktunya habis. Begitu seterusnya sampai kemudian nomor verifikasi itu bisa tertulis di sini sebanyak 6 digit ini. Nah, kemudian yang ketujuh, masukkan nama lengkap dan kata sandi yang akan dibuat. Untuk kata sandi ini kombinasi antara huruf, angka, simbol, dan huruf depan. Seperti contoh di sini ada huruf besar ya, Y, ya, ini 1, 2, 3. Seperti tadi sudah saya singgung juga ya. Baru di situ ada pilih konfirmasi. Nih, seperti contoh ya, pembuatan email domainnya Gmail ya. Kemudian yang kedelapan, setelah itu masukkan data pribadi sesuai dengan KTP. Ini KTP sesuai dengan KTP dan pilih di sini kemudian daftar. Nah, di sini nama lengkap, passwordnya, diulangi passwordnya. Nanti passwordnya juga harus yang semudah mungkin, yang nanti kalau waktu kita gunakan juga gampang ya. Kemudian di sini jika sudah terdaftar, maka Anda akan mendapat email atau pesan yang berisi username dan password. Nah, ini. Jadi, username dan password nanti akan dikirim melalui email yang sudah kita bikin tadi. Nah, pada beranda halaman OSS, masukkan username dan password.
Jadi tadi kan yang beranda awal tadi, barulah kita nanti akan bisa login ya. Kita masukkanlah, ini tadi kan proses registrasi nih, 1 sampai 9, kemudian salin kode captahnya, ada kode captah yang harus kita masukkan di situ. Di sini ya. Sini kita masukkan username-nya, password-nya, di kode captahnya di sini ada MAPI nih ya. Setelah itu kita masuk, gitu kan, klik masuk. Nah, setelah klik masuk, di sini ada seperti ini berandanya. Maka di sini akan kita pilih perizinan berusaha. Kemudian perizinan berusaha ini akan kita pilih permohonan baru untuk NIB ya di sini ya. Dan yang kedua, kita scroll ke bawah, pilih simpan data, tunggu beberapa saat, lalu pilihlah tambahkan bidang ya. Tambahkan bidang ini bidang usahanya, pelaku usaha. Nah, pada tampilan seperti ini, maka pilih bidang usahanya. Nah, disinilah yang harus hati-hati di dalam milih bidang usaha yang tadi sempat saya diskusikan dengan Bapak Ridho tadi. Untuk memilih bidang usaha, kita sesuaikan dengan ini, yang tulisan merah ini. Jadi jangan sampai keluar dari sini. Nah, disinilah yang pengalaman saya sebagai pendamping yang banyak dikembalikan kemarin, karena di situ saya ada industri, kemudian industri itu tidak boleh self declare soalnya. Kenapa nggak boleh? Itu harus masuk ke reguler, karena dianggap bahwa itu adalah sudah besar seperti itu ya. Termasuk usaha makanan minuman gitu ya. Kalau di situ tulis kedai makan atau restoran itu pun juga nggak boleh masuk ke self declare. Nah, yang boleh masuk yang mana? Yang boleh masuk itu adalah yang ini, ketentuannya di bawah ini tulisan yang merah ini. Jadi ketentuan jenis kegiatan usaha untuk self declare itu ada pada keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJH nomor 33 2022. Nah, di sini nanti teman-teman bisa mengunduh, di sini ada lampiran-lampirannya. Lampiran-lampiran itulah nanti yang Anda ambil untuk mengisi NIB ini. NIB yang tentang jenis usaha tadi di situ. Di situ nanti ada isian, ada pilihan-pilihannya yang disesuaikan dengan pelaku usaha itu. Gitu. Nah, ini salah satu contohnya yang sudah kita pilih ya. Ini saya memilih 4782 ya, perdagangan eceran ini. Kalau ini kan kalau NIB di sini ini untuk semua jenis produk dan jasa. Jadi di sini lembaga kependidikan pun juga ada di sini. Jadi LIB ini sifatnya umum. Beda nanti kalau panjenengan karena arahnya mau ke self declare, jadi nanti panjenengan harus mengarahkan pelaku usaha untuk KBLI atau untuk usaha-usaha yang ada di dalam undang-undang seperti yang ini tadi, di dalam BPJH nomor 33 ini. Jadi harus sesuai itu. Kalau di sini kan contoh saya ini kan perdagangan eceran, pada jasa kan belum masuk ke self declare ya. Ini nanti jangan diikutin yang ini ya, yang kode ini 47824 ini. Ini hanya contoh saja. Karena di sini kan semua NIB itu bisa terangkum di sini, semua jenis usaha. Nah, kemudian yang ke-15 adalah untuk memastikan apakah sudah benar atau belum, Anda bisa melihat pada uraian bidang usaha. Nah, tadi kan kita sudah milih nih yang kode usahanya. Kemudian di bawahnya itu ada rincian lagi. Kalau rincian itu harus kita bacakan ke pelaku usaha, karena nanti ini kaitannya dengan usaha beliau, nanti untuk kedepannya juga gitu kan ya. Uraiannya bidang usahanya sudah benar nggak seperti ini Bapak Ibu, seperti itu. Kita harus menanyakan itu. Kalau sudah oke, ya sudah nanti bisa kita klik itu ya, kita lanjut gitu. Nah ini klik simpan ya, bidang usaha. Karena ini nanti uraian usaha ini juga akan tercantum di dalam lampirannya NIB. Jadi disinilah benar-benar nanti panjenengan sebagai pendamping itu dengan pelaku usaha benar-benar untuk menyatakan bahwa ini benar ya seperti itu. Jadi memastikan bahwa ini benar-benar usahanya beliau seperti itu. Bidang usaha ini benar-benar adalah beliau gitu, karena ini adalah ciri khasnya beliau, identitasnya beliau gitu kan, yang ada di dalam NIB. Karena nanti kalau Anda salah di dalam menyarankan atau salah di ini, nanti di NIB-nya juga bunyinya akan seperti itu, dan ini nanti kalau ke depan ingin salah satunya ingin mengajukan sertifikasi halal, nanti akan menjadi kendala tersendiri. Yang kemarin saya alami itu, jadi yang makanan minuman padahal dia usahanya kecil ya, maksudnya hanya jualan makanan gorengan seperti itu, tapi di situ salah memilih, ada di situ kedai, akhirnya juga akan terlontar, jadi nggak akan bisa mengikuti self declare. Akhirnya kemarin ya kita karena NIB-nya sudah tercatat itu, sehingga kita menyarankan untuk ikut reguler seperti itu.
Kalau reguler bagaimana? Kalau reguler nanti di situ akan berbayar, walaupun berbayarnya tidak mahal sih, sekitar 350.000 ya, relatif lah untuk orang yang usaha itu ya. Kalau memang beliaunya ingin mendapatkan sertifikasi halal, walaupun reguler pun akan beliau lakukan seperti itu. Tapi kita kan selama untuk pencegahan, jangan sampai mungkin itu terjadi. Saat ini mungkin kita bisa memilih untuk kehati-hatian seperti itu. Itu. Nah, kalau sudah itu kemudian masukkan informasi mengenai usaha Anda, ini masih berlanjut nih. Untuk nama usaha bisa diisi nama brand usaha. Nah, nama brand usahanya apa di situ mereknya. Karena di situ adalah mungkin apa namanya usaha jamu gitu tadi ya. Nah, jamu herbal gitu di situ. Atau jamu satu tik tadi ya, terus di situ. Bisa. Di sini juga ini, nah luas lahan dan ini kita perkirakan saja, kita tanyakan ke beliau, kira-kira tempat usahanya beliau itu luasnya seberapa meter persegi sih, gitu kan. Oh sekian, kita tetap harus kita tulis itu, karena ini juga akan tertera di dalam NIP-nya nanti. Kemudian setelah semua diisi, kemudian dipilih di sini ada klik yang ini, validasi. Nah di sini juga termasuk modal usaha ini. Modal usaha ini tidak boleh mengisi di atas 500 juta ya teman-teman, karena di sini adalah UKM ya. Ini arahnya ke self declare ya. Tapi kalau memang hanya untuk NIP saja, tanpa nanti dia ingin mengajukan untuk sertifikasi halal, silakan menulis mungkin 1 miliar, 2 miliar, kan sesuai dengan jenis usahanya. Silakan. Jadi Anda bisa membuatkan NIP ini untuk mungkin usaha-usaha besar juga, nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau arahan kita kan ini ada ke self declare, jadi tidak boleh dari modal usaha tidak boleh lebih dari 500 juta. Kemudian kita klik validasi di sini. Sudah kita klik, maka lanjutkan dengan mengisi deskripsi kegiatan dengan memilih salah satu yang sesuai dengan skala usaha dan juga jumlah tenaga kerja. Nah, ini juga kita isi ya, kolom ini kegiatan jumlah tenaga kerja. Setelah itu klik ini. Jika usaha memiliki lebih dari satu produk, maka bisa ditambahkan dengan menyimpan terlebih dahulu, lalu pilih tambah produk lagi, jasa seperti sebelumnya. Untuk kapasitas, yaitu dalam ini ada kapasitas ini adalah semacam omset ya per tahunnya. Ini bisa dalam bentuk rupiah, nominalnya bisa dalam bentuk volume ya, atau kilo gitu ya, atau ton gitu ya, bisa dalam bentuk piece atau berapa piece tahunnya, itu tergantung nanti pilihannya di sini Anda memilih apa gitu kan ya, terus jelas di kapasitasnya itu. Udah disimpan, setelah itu, nah sudah selesai, maka klik lanjut. Kalau sudah selesai, dia muncul di sini bidang usahanya, nomornya ada, kemudian ini jenis ininya ada. Kalau ini industri ya teman-teman, jadi bukan untuk self declare ya, contoh saya, jangan dicontoh ya contoh saya ini. Kemudian laba usahanya, kemudian data usahanya, di sini kan ada, semuanya ada. Baru lanjut di sini, diklik lanjut. Kalau sudah, maka pilih proses perizinan usaha berusaha. Nah, di sini, yang hijau ini kita klik ya, hijau kita klik. Nah, kalau sudah kita harus apa namanya mengklik pada masing-masing kotak ini dan silakan nanti untuk mendownloadnya. Jadi kesediaan memiliki kewajiban ya. Di sini salah satunya juga kesediaan untuk mengurus sertifikasi halal. Jadi di sini ada klik-klik aja semua, diklik-klik semuanya. Kemudian, nah kalau sudah semuanya dipastikan datanya itu tidak salah ya, kita klik kotak yang kecil di bawah, lanjut itu. Nah di sini maka akan muncullah penampakan NIB itu isiannya ini jenengan cetak semua. Jadi ada warna merah di sini, pernyataan mandiri K3L. Ini adalah persyaratan yang ada di NIB. Ini cetak-cetak ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Ini dicetak semuanya. NIB terbit, kemudian SPL terbit otomatis. Nah, setelah ini kita akan kalau sudah cetak yang merah-merah ini, pernyataan-pernyataan ini, kemudian kita klik yang warna biru cetak NIB. Kalau sudah kita klik cetak NIB, maka seperti ini. Nah, penampakan daripada NIB-nya seperti ini. Ini masih sebagian ya. Kalau saya, apa namanya, ada sih contoh NIB, sebentar. Contoh NIB-nya ada. Oh, ada di luar ini harus saya tutup dulu ya. Ini contoh NIB-nya, mungkin Bapak Ibu bisa tahu. Nah, ini kelihatan nggih? Kelihatan buatan Pak?
Oh, saya harus stop ini dulu nih. Masih belum. Coba di-share ulang, Bu. Oh, NIB. Kelihatan nggih? Nggih, ini baru masuk ini. Nggih, sampun. Jadi NIB kita itu yang menandatangani itu Menteri Investasi, NIB kita, NIB pelaku usaha. Jadi di sini memang NIB ini adalah program dari 3 kementerian. Jadi di sini adalah yang menandatangani Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, ya, sama ada Menteri Keuangan, Menteri Koperasi juga ya. Jadi ini produk dari 3 kementerian. Jadi NIB ini. Nah ini bisa saya anukan ya. Ini salah satu contoh NIB yang di daerah Nganjuk ini usaha mikro. Ini sudah mendapatkan sertifikasi halal juga. Ini tanda tangan elektroniknya 9 Juni kemarin ini. Nah, ini lampirannya. Seperti ini penampakan NIB. Inilah NIB ini nanti yang akan kita juga tampilkan atau harus ada di pengajuan sertifikasi halal kita selain SJPH. Jadi ada 2 ini, SJPH sama NIB ini. Di sini legalitasnya. Nggih. Jadi saya kira ini Pak Andre, insya Allah nanti pendamping teman-teman bisa mempraktekkan ini semuanya. Insya Allah gampang sekali. Yang penting memang harus sabar, ya. Sabar dan memang dibutuhkan waktu gitu, ya. Waktu yang kita harus menyiapkan waktu tersendiri. Nah, untuk melakukan ini ya dengan tentu saja kita harus lillahi ta'ala gitu ya, ini membantu teman-teman pelaku usaha kecil menengah ini untuk mendapatkan sertifikasi halal yang memang tentunya sertifikasi halal ini sudah ditetapkan nanti tahun 2026 ya Pak Andre. Ini anunya harus bisa semuanya mendapatkan itu. Jadi saya kira 2 tahun lagi, Bu, saya terus sementara 2024. sekian. Oh 2024 ya bahkan kata Iya. 2026. Nah, dalam rangka menuju 2024 ini nggih. Jadi monggo kita akan berjuang bersama gitu nggih untuk bagaimana bisa semakin membanyakkan sertifikasi halal para pelaku usaha kecil dan menengah ini yang notabene memang beliau-beliau ini mungkin masih belum secara digital belum sadar tentang teknologi ya. Makanya di sini kita harus berada untuk mendampingi beliau-beliaunya. Kita harus siap berada dan siap untuk bisa membantu beliau-beliaunya ini. Ya sementara begitu Pak Andre monggo kalau mau dibuka sesi tanya jawab nggih matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu nggih monggo saya kembalikan ke Pak Andre nggih. Nggih, baik. Ya, jadi terima kasih banyak Bu Lulu sudah diberikan pencerahan tentang bagaimana membuat NIB. Habis itu gimana caranya supaya NIB yang kita buat tidak terjadi masalah. Nah, itu yang paling penting sih, karena membuat NIB itu mudah, cuma yang susah itu adalah menentukan KPLI-nya. Nah, ketika nanti kita salah dalam menentukan kriteria yang bakal kita pilih untuk usaha, nah itu yang menjadi masalah. Begitu, jadi mohon nanti teman-teman kalau ketika mendampingi, dicek lagi di kriterianya seperti apa. Nah, gitu. Nah, dari sini monggo, apakah ada yang ditanyakan atau didiskusikan? Jadi monggo kalau mungkin ada yang ditanyakan, seandainya mungkin ini kan masih guys, semua maksudnya itu hanya di laptop nggih Pak Andre. Nanti biasanya ini akan ada muncul itu kalau kita sudah berhadapan dengan pelaku usaha atau kita sudah di lapangan. Benar, Bu Lulu. Nah, dalam masa itu saya insya Allah akan terbuka, silakan nanti menghubungi saya kalau seandainya ada kendala-kendala itu. Monggo saya kapanpun bisa dihubungi, yang penting nggak tengah malam gitu ya. Saya jadi WA-nya open ya, monggo silakan. Jadi silakan nanti menghubungi saya sewaktu-waktu apapun yang akan dihadapi kendala di lapangan. Karena ini juga kemarin yang dihadapi oleh teman-teman seangkatan saya gitu kan ya. Dan alhamdulillah setelah tahu gitu, oh ternyata seperti ini toh gitu kan. Jadi memang kita ada dibutuhkan semacam wani ya kayak gitu. Kalau saya ini kan orangnya nekat gitu ya Pak. Jadi saya tuh sering trial and error gitu kan. Jadi makanya kayak tadi saya bisa tahu proses produksi ternyata itu prosesnya itu dibatasi ternyata. Kok kenapa ya PU ini kok terlontar terus setiap submit gitu ya. Nah ternyata karakternya dibatasi kayak gitu kan. Kalau saya nggak trial and error kan juga saya nggak tahu gitu kan ya kayak gitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk
sebelum kita tersubmit langsung, maksudnya nanti sebelum kita ke apa namanya kekirim ke MUI, silakan nanti untuk bisa teman-teman mencoba-coba gitu Pak Andre. Mencoba-coba kalau memang nanti ada Nggih. kendala, silakan nanti menghubungi saya sewaktu-waktu. Saya akan open di situ. Dan saya akan berterima kasih kalau mau menghubungi saya gitu ya. Saya insya Allah akan membantu. Gitu Pak Andre. Mungkin sekarang masih ini kali ya, Nggih. berambiang gitu kali ya. Monggo. Iya Bu, jadi kemarin itu banyak case ketika sudah mulai mendampingi itu baru banyak yang tiba-tiba nelpon saya troubleshooting gitu. Nah, itu emang ya kayak gitu Bu. Jadi ketika nanti sudah mulai dengan satu PU, nah nanti kalau sudah selesai dengan satu PU itu biasanya tuman kerasan Bu Lulu. Kalau bahasa Jawanya, tuman kerasan. Jadi tuman kerasan akhirnya nanti di situ pintunya kebuka mendampingi PU-PU yang lain. Nah, jadi kenapa ini tugas kita kali ini kan kita harus real terjun ke lapangan, kita mencari PU, real PU, supaya apa sih? Supaya feel-nya untuk menjadi seorang pendamping itu udah dapat duluan, gitu. Beda kayak pada zamannya Bu Lulu jadi TOT kemarin ya itu kan kemarin kita masih diperbolehkan memakai contoh yang lain. Nah, tapi ya kami evaluasi ternyata efektivitasnya juga kurang baik tuh. Nah, jadi kemarin memang benar memunculkan pendamping-pendamping dan trainer-trainer yang hebat. Nah, tapi juga kalau seumpama dipersentasekan juga perlu banyak evaluasi seperti itu. Makanya itu saat ini kita langsung nge-push buat terjun langsung ke lapangan. Cuman kemarin itu teman-teman masih banyak yang ngerjain yang verifikasi validasi sama SJPH-nya dulu. Nah, belum sampai membuat akun di Sihalal atau bahkan ada yang belum buat NIB-nya gitu. Nah, seperti itu. Jadi memang kondisinya masih belum ke sana. Mungkin pada saat ketika mengerjakan tugasnya nanti yang maksimal tanggal 10, nah itu baru muncul banyak pertanyaan sih di situ Bu Lulu. Mungkin nanti bakal troubleshooting kita di sana gitu. Nggih, Kalau nggih. menurut saya sih seperti itu. Nggih.